Selamat sore semuanya. Sore. Semoga kita di sini semuanya dalam keadaan sehat. Ada pepatah yang mengatakan bahwa Anda tidak memiliki kesempatan kedua untuk menciptakan kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini muncul melalui kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini, yaitu mengenai sistem pertanian monokultur. Perkenalkan, nama saya Kristina Lestregar, saya dari PSBC 2024. Salam kenal semuanya. Pertanian monokultur adalah sistem pertanian yang hanya menanam satu jenis tanaman saja di satu lahan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam melakukan sistem pertanian monokultur ini terdapat beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, pemilihan tanaman. Pilihlah tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah dan juga iklim di daerah Anda. Lalu yang kedua itu melakukan persiapan lahan. Persiapan lahan ini seperti membersihkan lahan dari gulma ataupun sisa tanaman yang sebelumnya yang berada di lahan itu. Lalu melakukan pengolahan tanah seperti dengan cara dibajak ataupun dicampur untuk meningkatkan aerasi tanah. Lalu setelah itu melakukan uji kesuburan tanah. Uji kesuburan tanah ini dilakukan agar kita mengetahui berapa banyak pupuk yang nantinya akan kita gunakan. Nah, dalam memasuki proses penanaman itu menanam tanamannya itu kita harus menentukan jarak antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lainnya agar tidak terjadi persaingan antar tanaman. Dan juga kita harus menentukan kedalaman biji yang akan kita tanam tadi sesuai atau tidak. Setelah itu melakukan perawatan. Perawatan di sini seperti penyiraman, pemupukan, dan juga pengendalian hama. Dan hal ini dilakukan secara berskala. Ini dimonitor perkembangan tanaman tersebut. Lalu memasuki masa panen. Dalam memanen tanaman ini kita harus melihat apakah tanaman itu sudah sesuai kematangannya agar memperoleh hasil yang maksimal. Dan setelah melakukan masa panen, kita harus melakukan pengolahan pasca panen, di mana pengolahan pasca panen ini dilakukan untuk menjaga kesuburan tanah tadi dan juga mempersiapkan lahan yang tadinya itu untuk tanaman selanjutnya yang akan kita tanam. Nah, dalam sistem pertanian monokultur ini terdapat manfaat. Yang pertama itu efektif dalam pengolahan. Itu karena petani dapat memfokuskan dirinya untuk membuat teknik ataupun perawatan terhadap tanaman yang ia kelola. Dan kedua itu potensi produksi hasil panen yang dapat diperoleh secara singkat, maksudnya itu dalam kurun waktu yang lebih pendek. Nah, namun dalam sistem pertanian monokultur ini terdapat beberapa tantangan, yang dimana
jika kita terus menggunakan sistem monokultur ini dapat mengakibatkan kurangnya kesuburan tanah padi, dan juga karena itu kan sejenis tanamannya, itu lingkungannya homogen, jadi tanaman itu jika terkena hama ataupun penyakit itu dapat menyebar dengan lebih cepat. Nah, di Indonesia sendiri itu sistem pertanian monokultur kelapa sawit itu telah menuai kritik. Nah, untuk mengatasi dampak negatifnya, penanaman kelapa sawit ini mulai digabungkan dengan tanaman kebun lainnya. Tanaman kebun lainnya ini seperti tanaman kopi, kakao, pisang, dan lain-lain. Nah, kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya membuka diskusi untuk lebih lanjut. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Ya, silakan Kak. Jadi pertanyaannya, apa dampak penggunaan pestisida dalam pertanian monokultur? Baik, terima kasih. Dampak dari penggunaan pestisida ini apabila berkelanjutan ya, itu nantinya akan mengakibatkan resistensi hama, yaitu di mana hama ini jadi bisa mempunyai kemampuan menyesuaikan diri untuk bertahan hidup dari pestisida itu. Nah, dan juga apabila terjadi peningkatan penggunaan pestisida secara berkala dalam jangka waktu yang lebih panjang, itu dapat mencemari lingkungan, di mana nantinya itu juga akan dapat mengganggu kesehatan manusia. Apakah ada yang ingin lagi? Jika tidak ada, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Kristina Aulia Siregar pamit undur diri. Beri bakwan di warung Mbak Asis. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.